Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Bantu Saku ya. Dimana di aplikasi Bantu Saku ini sudah telat 2 hari teman-teman ya, sekitar 2 hari. Jadi buat kalian, buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Bantu Saku, seperti apa sih cara penagihannya? Kalian simak terus video ini ya, jangan di skip agar kalian tidak panik ya, jikalau kalian masih belum bisa bayar tagihan tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, tanpa basa-basi ya, langsung saja teman-teman ya. Di sini saya sudah dapat chat dari pihak Bantu Saku karena sudah telat atau gagal bayar lah, istilahnya seperti itu teman-teman ya. Nah teman-teman, misalkan gagal atau telat bayar, mungkin teman-teman sudah dapat chat seperti ini ya. Dan kemudian di sini ada foto ya. Jadi ini foto kita sendiri pas pengajuan, dikirim balik ke kita. Nah, kemudian di sini ada seperti ini teman-teman ya. Apa benar ini data diri Anda katanya ya? Jika benar maka benar Anda punya tagihan di aplikasi Bantu Saku ya. Perihal jatuh tempo tagihannya sudah diinfokan dari H4 ya. Karena hari ini sudah lewat dari jatuh tempo. Selagi belum ada pembayaran maka mulai jam 1 siang ini akan ada konfirmasi ke kontak yang dicantumkan. Artinya misalkan kalian masih belum bayar, kalian akan ditelepon kontak darurat kalian. Sebenarnya meskipun kalian sudah telat 1 hari ya, itu akan dihubungi Kondar, karena Kondar itu sebagai jaminan atau apa ya, pokoknya Kondar itu dipastikan lah, diwajibkan dihubungi sama pihak aplikasi tersebut. Nah misalkan teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi Bantu Saku ini, tidak usah panik sebenarnya sih. Kalian respon aja ya. Misalkan kalian masih belum ada dana untuk pelunasan, kalian respon, ada chat seperti apapun respon dengan baik. Nah misalkan banyak ya chatnya ya, misalkan beberapa nomor ya yang masuk ke WA kalian, ya kalian cukup balas 1 atau 2 nomor aja seperti itu. Misalkan kalian balas semua ya kalian tidak bisa kerja kan, ya kan, kerja sama pihak DC akhirnya karena balas-balas terus kan. Nah jadi kalau saran dari saya, tidak usah panik, kalian respon dengan baik, balas chat apapun balas ya, tidak usah panik seperti itu teman-teman ya. Dan kemudian banyak sekali sih pertanyaan dari teman-teman, Bang, apakah Bantu Saku sebar data? Semua pinjaman online bisa aja sebar data ya. Sebenarnya kalau kita gagal di pinjaman online apapun, gak ilegal gak legal, sama aja kalau dari saya. Karena pengalaman saya dari teman-teman subscriber yang sering sharing itu banyak, yang legal pun yang sebar data banyak ya, ke kontak kita, ke sosial media seperti itu ya. Di sini saya tidak menakut-nakuti kalian, hanya berbagi buat kalian agar kalian, misalkan kalian telat bayar di aplikasi apapun, sebenarnya kalian respon dengan baik, tidak usah takut ya. Kalian lebih berani membalas chat dari mereka, tidak usah takut, tidak usah panik. Nah misalkan kalian takut, sampai kapan kalian takut terus ya kan, tidak akan selesai ya. Kalau ingin selesai sebenarnya kita bayar kan, seperti itu sih. Ada sih sebagian dari teman-teman ya nggak usah direspon, capek-capekin ya, terserah aja, terserah kalian. Misalkan ada penyebaran data ya kalian tanggung sendiri seperti itu, karena risikonya di Anda sendiri seperti itu. Di sini saya cuman berbagi ya pengalaman dari sharingan teman subscriber, yang ada yang disebar, ada yang pokoknya seperti inilah ya cara penagihan dari pinjaman online. Oke, kemudian di sini seperti ini foto-foto. Jadi misalkan kalian gagal atau telat, kalian tidak usah panik ya. Misalkan kalian berani menjawab chat dari pihak DC-nya, kalian aman, tidak akan ada penyebaran lah, istilahnya seperti itu. Oke, lanjut di sini teman-teman ya. Oke teman-teman, nah di sini teman-teman ya, Bantu Saku, jika tidak bisa bayar full silahkan bayar perpanjangan saja. Tolong ya, kooperatif ya sama tagihan Anda. Jangan terlalu sepele untuk meninggalkan tagihan Anda ini ya. Lindungi data diri Anda ya, pemblokiran ya di fintech, OJK dan BI checking katanya. Ini sebenarnya kalau cat-cat seperti ini sudah biasa. Misalkan teman-teman gagal di pinjaman online apapun sih, banyak sih memang BI checking. Nah misalkan teman-teman ingin tahu apakah kalian akan kena BI checking, kalian bisa cek ke bank ya, bank terbesar lah ya. Data kalian bisa di situ bisa kelihatan, misalkan kalian kena BI checking ya. Itu sepengalaman kami ya. Tapi biasanya kalau kena BI checking biasanya itu 3 bulan atau 4 bulan ya. Seperti itu. Kalian cek saja bisa.
kelihatan seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini saya simpel saja ya untuk pembalasannya. Iya Pak, masih belum ada dana kami Pak, ya seperti itu. Sebenarnya bukan chat ini aja, sebenarnya banyak WA yang masuk. Tadi saya respon semua ya. Seperti apa sih DC pinjaman online ini cara penagihannya? Memang seperti itu. Kalau kita tidak kuat mental, kita akan panik seperti itu. Jadi banyak sekali nomor-nomor yang masuk, bahkan lebih dari 10 teman-teman. Tapi tetap saya balas terus ya, balas pun ya. Oke, kemudian di sini, nah, Anda sebenarnya ini gimana ya? Kami tagih baik, Anda tidak hargai kami, tidak ada respon, tidak ada pembayaran. Giliran kami tagih dengan cara berbeda, Anda bilang kami tidak punya etika. Anda yang membuat kami jadi kolektor yang tidak Anda inginkan katanya. Jadi sebenarnya sih karena kita kan kebutuhan kita kan siapa yang tahu kan. Sebenarnya biasanya kalau kita sebelum jatuh tempo sudah kita persiapkan dananya untuk pelunasan kan. Tapi sebelum jatuh tempo sudah ada apa ya kebutuhan lain, jadi akhirnya telat atau masih nunggu gajian kan seperti itu. Tapi kalau dari pihak aplikasi itu tidak mau tahu sih alasan apapun, pokoknya kalau sudah jatuh tempo harus bayar. Intinya seperti itu aja, meskipun kita respon tidak mau tahu sih tetap. Nah, tapi intinya kalian harus lebih berani. Misalkan kalian ada chat-chat seperti itu, kalau kalian lebih berani, data kalian aman, tidak akan disebar seperti itu. Nah, misalkan kalian tidak pernah balas chat, kalian matikan atau ganti nomor, itu bisa saja kemungkinan besar akan disebar data kalian ya. Seperti itu teman-teman ya. Karena saya bilang seperti ini bukan pengalaman saya saja, dari teman-teman. Karena setiap hari banyak sharing-sharing dari teman-teman ya yang disebar datanya. Gak ilegal, gak legal, sama aja. Intinya lebih berani lah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian di sini ya, Anda hutang Anda gunakan ya. Anda bayar ini sudah ditagih masih belum bayar juga. Mau dibayar gimana? Gak ada dananya kan? Ya kan? Ini sudah tidak mau tahu kan? Memang seperti itu sih, pinjaman online memang seperti itu. Tidak mau tahu, tidak ada, pokoknya bayar seperti itu. Oke, kemudian di sini simple juga teman-teman ya untuk pembalasannya ya, untuk balas chatnya seperti ini. Kan kami udah konfirmasi Pak, masih belum ada dana Pak. Kami masih cari dana dulu Pak. Nah seperti ini teman-teman. Kalian misalkan kalian gagal ya, ada teman-teman yang gagal lihat chatnya aja sudah panik katanya. Tidak usah panik ya. Respon aja, ya Pak masih belum ada dana, masih usaha, seperti itu aja ya. Tidak usah terlalu apa ya, kepikirkanlah misalkan kalian masih belum ada dana. Ya kan? Kalian pikirkan meskipun kalian nggak ada dana ya tetap aja. Ya percuma kalian pikir, pokoknya balas. Misalkan ada dana kalian bayar, seperti itu. Agar data kalian tidak disebar, istilahnya seperti itu. Intinya lebih berani, sering merespon, seperti itu aja kok. Misalkan ada telepon kalian angkat ya. Seperti itu, karena banyak sih kejadian juga dari Bantu Saku ini yang sebar data ya banyak. Dari teman-teman, karena saya banyak sharingan dari teman-teman subscriber ya. Seperti itu. Jadi di video ini berbagi teman-teman ya, berbagi pengalaman ya dari teman ke teman. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Ingat teman-teman ya, hutang tetaplah hutang, wajib kalian bayar ya. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk gagal bayar, tidak ya. Hutang wajib dibayar karena hutang dibawa mati teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.